Halo, Shalom, keluarga besar GBI Point Square. Berjumpa lagi dengan saya, Philip, dalam ibadah minggu ini. Saya akan memandu saudara dalam tata tertib ibadah online hari ini. Selama ibadah berlangsung, dilarang melakukan aktivitas lain seperti di samping ini. Siapkan internet, alat ibadah, buku catatan, dan ballpoint. Mari kita duduk sesuai waktu ibadah, siapkan alat ibadah kita, dan tetap fokus. Demikian panduan ibadah ini. Selamat beribadah. God bless you. Salam GBI Point Square. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini tanggal 3 Mei 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa menikmati ibadah secara online Saudara. Mari kita persiapkan hati dan persiapkan keluarga kita untuk kita dapat mengikuti ibadah di bersama-sama. Ibadah pada minggu ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Yanto Simanjuntak. Saya percaya pemberitaan firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap saudara dan saya mendengarkannya. Bapak Ibu, saya juga memberikan sedikit pengumuman kalau minggu depan kita juga akan ada ibadah online bersama-sama. Jadi selama masa PSBB kita akan lakukan ibadah secara online. Untuk update informasi Bapak Ibu dan mengikuti perkembangan berita yang kami update secara berkala lewat halaman Facebook GBI Point Square maupun lewat jaringan WA group yang ada di kul-kul yang ada. Nah Bapak Ibu, untuk minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Untuk roti dapat menggunakan biskuit maupun crackers. Untuk anggur dapat menggunakan sirup maupun teh. Nanti di akhir tayangan ini kami akan menyajikan tutorial bagaimana cara memimpin atau memulai perjamuan kudus di rumah. Jadi kami harap Bapak Ibu dapat menyaksikannya nanti. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, saya akan ajak kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu, sehingga sampai hari ini Tuhan kami masih dalam pemeliharaan-Mu, dan sampai hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun umat-Mu hari ini berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang bersungguh hati mencari Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga ya Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Khususnya mereka yang sedang dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, Engkau jamah dengan bilur-Mu dan berikan kesembuhan Tuhan. Juga buat umat-Mu yang saat ini sedang dalam kesulitan Tuhan, khususnya dalam krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, Tuhan buka jalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa memberkati umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, dimanapun umat-Mu maupun para pemirsa yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan, tangan kuasa-Mu sanggup menjamah setiap mereka, menjangkau Tuhan, memulihkan dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Yanto Simanjuntak. Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Kami juga bersyukur Tuhan, memberkati para pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan Gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong, dan seluruh para hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada dalam pelayanan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan senantiasa melindungi setiap mereka Tuhan. Dan biarlah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan boleh tetap konsisten memberitakan amanat agung-Mu Tuhan. Memberitakan Injil Kerajaan Allah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Injil Kerajaan-Mu akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Setelah itu Engkau akan datang yang kedua kalinya. Kami juga berdoa Tuhan memberkati untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Mulai dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet menteri dan seluruh pejabat negara yang ada Tuhan. TNI, Polri,
juga para tenaga medis Tuhan, tim gugus tugas, dan seluruh relawan yang sedang bekerja Tuhan, mencegah penularan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa melindungi setiap mereka, memberikan hikmat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan tepat ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, untuk setiap umat-Mu Tuhan yang sedang berkumpul dalam keluarga demi keluarga Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Karena kami percaya ibadah ini akan mendatangkan berkat bagi setiap kami yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari setiap kita yang siap untuk mengikuti ibadah bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi di ibadah online GBI Point Square tanggal 3 Mei 2020. Tanpa terasa saudara, kita sudah masuk ke bulan Mei. Kita rasakan bahwa Tuhan sungguh sangat melindungi kita saudara, sungguh sangat menjagai kita. Mari sekarang waktunya saudara kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biar saat ini saudara, kita ucapkan syukur kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sudah menjagai kita saudara. Amin. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan. Henti-hentinya Tuhan, kami selalu mengucap syukur Tuhan. Kami selalu berterima kasih ya Bapa, karena punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa ya Bapa. Kau Bapa yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air
sangat bersyukur Tuhan, punya Allah yang sungguh besar kasih-Nya Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh sempurna buat kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta Tuhan, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan kami sendirian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami minta Tuhan. Thank you Jesus. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan.
Tuhan Yesus, kami ingin menjadi Tuhan Yesus anak-anak-Mu Tuhan yang baik. Kami ingin menjadi murid-murid-Mu yang baik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus berikan kami hati setiap murid. Berikan kami hati Tuhan Yesus yang mau belajar Tuhan akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan.
Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah dan kami hendak mengenal firman-Mu. Tuhan, biarlah berbicara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, firman-Mu pada hari ini Tuhan membuat kami semakin kuat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, buka hati kami, buka Tuhan pengertian kami Tuhan. Supaya ketika kami mengenal firman Tuhan, maka kami mengerti setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah pada hari ini. Sekalipun mungkin kita beribadah dalam suasana online. Dan saya sangat-sangat percaya sekalipun kita online dimanapun kita berada. Mungkin beberapa di antara saudara sedang ada di rumah, di jalan, mungkin sedang membuka di channel YouTube, di channel apapun itu. Satu perkara yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saya sangat-sangat percaya sekalipun kita beribadah seperti ini, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dan hari ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membawakan firman Tuhan tentang tema tenanglah, ada Tuhan Yesus. Karena kita tahu dengan kondisi yang ada saat ini. Dan mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, dengan iman saudara. Karena ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. 1, 2, 3. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus menyatakan tenang, jangan takut. Aku ini, Yesus ini. Karena itu saudara, hari ini baiklah kita jangan takut saudara. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, perikop ini berbicara waktu Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata ini saat murid berada di tengah-tengah gelombang, saat murid berada di tengah-tengah angin sakal yang begitu menghanyutkan. Setiap mereka merasa ketakutan yang sangat luar biasa, setiap mereka merasa satu kegelisahan yang sangat luar biasa. Padahal kita tahu saudara, belum lama mereka ada dalam sebuah pelayanan. Mereka melihat mujizat yang sangat luar biasa. Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Baru saja mereka melihat mujizat yang luar biasa. Tapi berjalan berapa lama, waktu mereka di tengah-tengah danau itu, angin sakal, mereka merasa takut. Dan hari ini saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus, bukankah ini yang juga terjadi dalam kondisi kita saat ini? Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, mungkin kau dan saya ada dalam satu ketakutan dengan kondisi-kondisi yang ada. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kau dan saya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kasih nama Tuhan Yesus, sama seperti perahu para murid yang sedang mengarungi tempat untuk sampai ke tujuan, demikian pun kita sedang mengarungi kehidupan kita. Di tengah atau di awal kita merasa aman, merasa nyaman saudara. Tapi lihatlah, waktu di tengah-tengah ada angin badai, ada sakal, kita mulai merasa ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita sedang menghadapi sebuah badai, sebuah angin sakal yang begitu keras. Apa itu? Virus corona, atau kita mengenal dengan istilah COVID-19 saudara. Saudara, mungkin awal-awal tahun kita tenang-tenang saja. Oh, ada badai, banjir, tapi tenang, nggak membahayakan. Tapi di tengah perjalanan ada badai yang sangat luar biasa. Ada namanya virus corona atau COVID-19. Dan waktu ini terjadi, apa yang terjadi?
muncul rasa ketakutan, muncul rasa was-was. Karena memang kita harus melihat bahwa virus ini begitu luar biasa. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, penyebaran virus ini telah sampai ke banyak bangsa-bangsa. Bukan hanya itu saudara. Virus ini pun menyebabkan kematian yang cukup banyak. Sehingga setiap orang merasa takut. Jangan-jangan virus ini akan menimpa saya. Jangan-jangan virus ini akan menimpa anak saya, suami saya dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara kita mulai was-was, mulai khawatir. Bagaimana saya kalau seperti ini? Karena maaf saudara, virus ini gak punya mata. Dia tidak memilih apakah yang kaya atau yang miskin, yang pandai atau yang tidak pandai, orang rohaniawan atau tidak. Semuanya kena dampaknya saudara. Artinya begini, virus ini akan bisa menghinggapi siapa saja. Virus ini akan bisa memapar siapa saja. Dan hari ini saudara, firman Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut, aku ini. Firman Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap kita. Mungkin kita akan merasa nggak nyaman dalam kondisi ini. Tapi mari kita sama-sama belajar saudara. Apakah yang Tuhan mau ketika kita menghadapi peristiwa seperti ini. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, yang pertama saudara, untuk engkau dan saya mengerti bagaimana peristiwa ini terjadi. Untuk engkau dan saya bisa melewati peristiwa ini terjadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab mencatat ada satu perintah yang Tuhan Yesus nyatakan. Tenanglah. Saudara, dimanapun kau berada, mari tenangkan hatimu. Mari tenangkan keberadaanmu. Sebab dengan ketenangan ini kita dapat menangkap apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus, saya akan bacakan nats kita pada hari ini saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, saya sangat-sangat percaya asal ada Tuhan dalam kehidupan kita, asal ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, asal ada Tuhan Yesus di tengah-tengah dimanapun kita berada, maka kita akan menjadi tenang. Amin. Tapi yang terpenting adalah, maukah engkau dan saya menguasai diri saudara? Saudara yang kasih nama Tuhan, apa yang harus kita kuasai? Bapak Ibu sekalian kasih nama Tuhan Yesus, mari sama-sama. Dalam kondisi seperti ini, sekalipun ada virus, sekalipun ekonomi sudah mulai menurun, sekalipun kita ada di rumah, stay home, mari tenang saudara. Mari kita mulai belajar untuk menguasai diri. Apa yang kita mau kuasai? Kita harus menguasai pikiran kita saudara. Jangan kita mulai cari, ini kenapa, ini salah siapa, ini dosa siapa. Stop saudara. Jangan kita mencari kambing hitam. Apakah yang terjadi dengan semua ini, sehingga kita mencari kesalahan demi kesalahan. Bahkan tidak jarang orang sudah mulai saling menuding. Oh engkau takut, engkau gak beriman. Oh engkau terlalu berhikmat. Stop saudara. Hari ini minimal engkau kuasailah pikiran, kuasailah perkataan saudara, dan kuasailah perbuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini juga kita tahu kalau kita diperkenankan oleh pemerintah untuk stay home. Artinya tujuannya adalah untuk virus ini tidak menyebar lebih banyak lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mari coba kita belajar tenangkan hati kita, tenangkan langkah kita, stay home saudara. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sungguh-sungguh melihat bagaimana orang-orang sudah tidak lagi merasa tenang. Kenapa? Karena mereka sudah merasa tidak lagi nyaman dengan keadaannya. Orang sudah mulai curiga. Ada orang batuk dikit, mulai jangan-jangan dia kena. Ada orang sudah mau menyapa agak dekat, kita menghindar. Kita mulai curiga ke banyak hal. Kita mulai gak tenang untuk melakukan banyak hal saudara. Dan hari-hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan, tenangkanlah. Kenapa tenang itu menjadi penting saudara? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pertama, waktu engkau dan saya tenang, maka engkau dan saya dapat berdoa. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus, berdoa artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin engkau dan saya selama ini kurang berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, dengan komunikasi kita mengerti apa yang Tuhan mau.
Karena itu saudara, dengan bersikap tenang engkau dan saya, pertama engkau dapat berdoa. Waktu engkau dan saya berdoa, waktu engkau dan saya berkomunikasi sama Tuhan, apa yang terjadi? Engkau dan saya menangkap isi hati Tuhan. Sehingga setiap peristiwa ini kita melihatnya dengan kacamata Tuhan. Kita melihatnya dengan rencana Tuhan, bukan kacamata dunia. Karena kacamata dunia pastilah memberikan sebuah ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus yang ada di rumah, hari ini mari satu sama lain, mungkin bapak kepada istri, kepada anak-anak, mari katakan, tenanglah sebab ada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar untuk tenang saudara. Saya sangat-sangat percaya di rumah-rumah saat ini sedang banyak doa-doa yang dinaikkan. Sebuah doa-doa yang dinaikkan, permohonan sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan, cepatlah berlalu wabah ini. Dan saya berdoa, kita terus berdoa, menaikkan permohonan kita sama Tuhan di dalam ketenangan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam ilmu kedokteran, itu dalam ilmu saya bacakan psikoneurologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh sebuah psikologi terhadap ilmu tubuh manusia. Dalam sebuah jurnal dikatakan semakin orang itu panik, justru daya tahan tubuhnya akan semakin menurun. Dan waktu daya tahan tubuhnya menurun, imunnya menurun, itulah peluang virus bisa masuk. Saudara-saudara, jadi kuncinya waktu engkau dan saya tenang. Yang kedua, engkau dan saya dapat kekuatan yang baru. Amin. Ternyata waktu kita tenang, kita punya daya tahan tubuh yang fit, yang baik saudara. Sehingga dengan daya tubuh yang baik itu, dengan kekuatan itu, kita bisa tidak terlalu berpengaruh terhadap apa yang akan menyerang terhadap kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian terkasih nama Tuhan Yesus, waktu engkau dan saya tenang, maka engkau dan saya memiliki kekuatan atau daya tahan tubuh. Saya akan bacakan nats Alkitab pada hari ini saudara. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itulah firman Tuhan buat kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, jadi mari kita kuasai diri kita. Dengan tinggal tenang engkau akan diselamatkan. Semakin kita mengikuti apa yang pemerintah anjurkan untuk kita stay home sampai ini berlalu, maka sebetulnya kita telah menjaga diri kita untuk diselamatkan enggak terkena paparan virus ini. Dengan kita tenang saudara, ternyata kita semakin kuat. Dengan itu artinya engkau dan saya punya kekuatan tubuh saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus, karena itu saya suka sekali sebuah pernyataan begini. Mungkin di antara kita Bapak Ibu sekalian pernah ujian ya. Saya melihat setiap kali ujian ada sebuah kertas yang terpajang di sebuah dinding dengan tulisan harap tenang sedang ada ujian. Saudara yang kasih Tuhan, kita sedang mengalami ujian, maka pakailah ketenangan. Hanya orang-orang tenang yang dapat menyelesaikan hasil ujiannya. Hanya orang-orang yang tenang dapat menguasai apa yang dialaminya. Tapi orang yang tidak tenang artinya engkau dan saya tidak siap. Orang ciri-ciri enggak tenang adalah mulai gerasa gerusuk. Dia mulai cari kambing hitam. Dia mulai coba cari siapa salahnya. Orang enggak tenang sudah mulai tidak tenang lagi saudara. Dan hari ini pelajaran yang pertama, tetaplah tinggal tenang. Karena kita punya Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, percayalah bersama Yesus engkau dan saya tenang. Karena itu saya suka sekali sebuah lagu, tenanglah jiwaku. Bukan karena keadaan yang buat kita tenang, tetapi saya bersama Yesus, itulah yang menenangkan hatiku. Amin saudara. Yang kedua saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian waktu Yesus berkata, tenanglah jangan takut, ini aku. Yang kedua, engkau dan saya harus punya prinsip gak boleh takut. Pak, Bu, kita berbicara gini, jangan takut kepada yang mematikan tubuh, tetapi takutlah kepada yang mematikan roh dan tubuh. Artinya ini cuma tubuh kita, tapi takutlah akan Tuhan, takutlah akan Dia. Karena itu terhadap apa yang terjadi saat ini, jangan kau dan saya menjadi takut saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan Yesus, saya akan bacakan buat saudara Matius 28 ayat 18.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang membuat engkau dan saya tidak takut? Karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk seluruhnya. Dia tidak hanya berkuasa di bumi, tapi dia berkuasa di bumi dan di surga. Artinya begini, setiap kejadian yang ada itu karena kendalinya Tuhan. Setiap kejadian yang ada itu karena kemahatauannya Tuhan. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, waktu peristiwa murid naik di atas perahu, ada jeda waktu yang cukup lama, saudara. Karena Alkitab mencatat murid-murid itu di tengah-tengah, di waktu yang malam itu, waktu terjadinya angin sakal, baru Yesus menghampiri jam berapa? Jam 3 subuh. Artinya ada jeda waktu yang cukup lama, saudara. Apakah Tuhan gak tahu? Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan juga tahu apa yang kau alami dan saya alami. Tuhan tahu apa yang sedang bangsa ini alami. Lalu pertanyaannya, kapan Tuhan? Dan percayalah, ini kabar baik buat saudara. Indah pada waktunya. Waktu Tuhan berkata, tenang, jangan takut, maka Tuhan pasti akan melalukan wabah ini, saudara. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus, inilah yang harus sungguh-sungguh imani, saudara. Bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita alami. Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat daripada wabah corona ini. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah ekonomi ini. Kita punya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Karena itu, saudara, dimanapun saudara berada, mari sama-sama bilang, saya gak takut sebab saya bersama Tuhan Yesus. Saya gak takut sebab ada Tuhan Yesus yang menyertai saya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, karena itu Yosua 1 ayat 9 berkata begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya mau bilang begini, waktu bangsa Israel mau masuk ke Kanaan, bukankah bangsa Israel tahu bahwa kalau mereka sampai ke Kanaan, mereka melewati banyak tempat yang harus mereka peperangi. Mereka harus melawan banyak orang-orang raksasa. Sehingga waktu mereka mau ke sana, mereka sudah tahu sebuah gambaran yang sangat menakutkan. Tapi lihat firman Tuhan, jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut hati, sebab Tuhan yang menyertai engkau dan saya jauh lebih besar. Amin. Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar apa yang kita hadapi. Baik itu namanya virus corona kah, baik itu namanya resesi ekonomi kah, percayalah Tuhan kita jauh lebih besar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang membuat bangsa Israel sampai ke Kanaan bukan karena mereka kuat, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, karena itu begini saudara, sebetulnya sebagai orang percaya, engkau dan saya harus benar-benar begini, saya nggak takut. Karena yang jadi masalah sebetulnya bukan virusnya. Yang jadi masalah adalah sebenarnya ketakutan kau dan saya. Jadi saya mau bilang ini quote-nya lah, bukan masalah yang membuat takut, tetapi ketakutanmu lah yang bermasalah buat engkau dan saya. Kenapa bisa begitu, Pak? Oh iya, ada banyak, saya kasih ilustrasi. Ada seorang ibu, dia datang ke sebuah dokter. Dia datang hanya untuk kontrol, saudara. Dia mau kontrol saja dengan kesehatannya. Dia dalam kondisi yang sehat, saudara. Waktu dia datang ke dokter, dicek gula darahnya, dicek kolesterolnya, dicek semuanya. Apa yang terjadi? Tekanan darahnya, dokter bilang, tekanan darahnya naik, kolesterol naik, semua naik. Hati-hati ya, karena ini bisa stroke, bisa jantung dan banyak hal. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini begitu seorang ibu dapat berita ini, dia pulang, dia pikirkan ketakutan demi ketakutan. Aduh, saya sebentar lagi stroke, aduh sebentar lagi saya darah tinggi, sebentar lagi saya pasti mati. Dan apa yang terjadi, saudara? Ibu ini mati karena ketakutannya, bukan karena penyakitnya. Saya berdoa buat saudara dan saya, berhenti memiliki rasa takut. Kenapa? Karena Alkitab mencatat, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan engkau dan saya roh kebangkitan, roh kasih, roh sukacita. Amin. Jadi hari ini berhenti untuk takut, karena iblislah yang membuat ketakutan itu.
Saudara-saudara yang kasih tahu Tuhan Yesus, ketakutan membuat engkau dan saya berhenti untuk melangkah. Ketakutan membuat engkau dan saya menyerah sama keadaan, sehingga kita berkata gini, ya sudahlah. Berhenti saudara. Percaya sama Tuhan Yesus. Karena bersama Yesus Tuhan memberikan apa? Engkau dan saya iman. Iman membuat engkau dan saya bertahan. Percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Iman dan Tuhan itu membuat engkau dan saya berjalan saudara, melewati hari-hari yang sulit ini, melewati waktu sulit ini. Mungkin engkau dan saya berkata nggak bisa, tapi percayalah, asal ada iman di hatimu bersama Yesus, engkau akan melewatinya, sehingga engkau dan saya akan sampai ke tujuan. Sama seperti bangsa Israel, mereka sampai ke Kanaan. Sama seperti murid, perahunya sampai ke tujuan. Dan hari ini saya sangat-sangat percaya, kalau engkau nggak takut, engkau berjalan sama Tuhan dengan imanmu, engkau dan saya sampai kepada kemenangan dan rencana Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini kita belajar banyak-banyak hal saudara. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga saudara. Selain pertama, engkau dan saya tenang. Karena dengan ketenangan engkau dan saya dapat berdoa. Dengan ketenangan engkau dan saya dapat menguasai diri. Dengan ketenangan engkau dan saya punya kekuatan. Yang kedua, engkau dan saya tidak perlu takut. Kenapa? Karena bersama Tuhan Yesus kita lebih daripada pemenang. Karena bersama Tuhan Yesus yang menyertai kita lebih besar dari apa yang menimpa kita. Dan yang ketiga saudara, apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini? Percayalah, ada perlindungan di dalam Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Mazmur 91 itulah Mazmur iman tentang perlindungan Tuhan. Saudara, Mazmur ini begitu sangat luar biasa. Bagaimana pemazmur begitu meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib. Dialah gunung batu kita, daripadanya perlindungan kita. Alkitab mencatat, engkau dan saya gak usah takut lagi terhadap kedahsyatan malam. Engkau dan saya gak usah takut terhadap panah. Engkau gak usah takut lagi terhadap penyakit sampar. Engkau gak usah takut lagi, sekalipun ada orang yang menimpamu di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan hari ini, saudara yang kasih Tuhan Yesus, percayalah, bukannya Tuhan tidak melindungi saudara dan saya, tapi sering kali yang terjadi apa? Kita keluar dari perlindungan Tuhan. Hari ini mari saudara, datang dalam Tuhan dan percayalah bahwa perlindungan Tuhan untuk kau dan saya itu sempurna. Dialah yang sanggup melindungi kau dan saya, bukan hanya tubuh, tetapi roh, jiwa dan tubuh. Dia yang sanggup melindungi pribadi kau dan saya. Pak, Bu, kita terbatas untuk melindungi anak-anak kita. Kita terbatas untuk melindungi suami kita. Kita terbatas untuk melindungi apa yang kita sayangi. Tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas untuk melindungi siapapun yang kau kasih, bahkan dirimu sendiri. Amin. Dan hari ini saudara, percayalah ada perlindungan Tuhan. Dan perlindungan Tuhan itu bukan deal-dealan. Perlindungan Tuhan adalah covenant. Tuhan covenant melindungi kau dan saya. Kalau kita mencatat, kesetiaannya tidak pernah berubah. Bapak Ibu sekalian kasih tahu Tuhan Yesus, hari ini apa yang kau alami? Mungkin kau merasa mulai gak tenang karena banyak hal yang membuat kenyamanan kita hilang. Mungkin kau gak tenang dengan apa yang terjadi saat ini, dengan peristiwa demi peristiwa, informasi demi informasi, berita demi berita. Engkau sudah mulai gak tenang lagi. Yang kedua, mungkin kau dan saya merasa takut. Apakah ini akan sampai kepada saya? Apakah ini akan menimpa saya? Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, engkau dan saya mulai menyerah, lalu berkata, ya udahlah, dengar ini berita baik buat engkau dan saya. Berhenti dan percayalah, ada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan engkau dan saya ketenangan. Ada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan engkau dan saya keberanian sehingga tidak lagi takut. Ada Tuhan Yesus yang memberikan engkau dan saya perlindungan yang sempurna. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini mari datang sama Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh datang. Saudara, hanya satu kuncinya. Tetaplah engkau dan saya fokus sama Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada masalahmu. Fokus sama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sempurna. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan Yesus, dimanapun kau berada, hari ini mari sama-sama. Engkau mungkin merasa seperti tidak ada Tuhan Yesus. Saya akan berdoa engkau buat saudara dan saya. Hari ini mari, Bapak Ibu, engkau yang bersama istri, suami, anak-anak, mari datang sama Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan, masuklah dalam hatiku.
Tuhan, masuklah dalam keluargaku. Tuhan, masuklah di dalam usahaku. Tuhan Yesus, masuklah untuk kotaku. Tuhan, masuklah untuk bangsaku. Maka aku berkata, aku tenang, aku gak takut, aku percaya ada perlindungan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus, mari tundukkan kepalamu. Mari engkau mengangkat tanganmu lalu menaruh di dada dan berkata, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Di tengah-tengah badai kehidupan yang ada Tuhan, di tengah-tengah Tuhan virus Tuhan, di tengah-tengah keadaan ekonomi tidak membaik, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan Tuhan, kami datang dan berkata Tuhan Yesus, Tuhan masuklah ke dalam hati kami, Tuhan berkuasalah di dalam keluarga kami, Tuhan tinggallah Tuhan di kota kami, Tuhan berkuasalah untuk bangsa kami. Dan hari ini Tuhan kami berkata, asal sama Tuhan Yesus maka kami akan tenang. Asal bersama Tuhan Yesus kami gak akan takut. Asal bersama Tuhan Yesus kami akan dilindungi, dan itu sempurna. Dan Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya sampai pada waktunya kami melihat kemenangan akan Tuhan nyatakan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan kami semua akan mengalami satu pemulihan yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati semua Tuhan umat-Mu, dan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus kami terlebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu, dan memberikan kau kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan juga memberikan kau kuasa untuk boleh memberitakan Injil damai sejahtera Allah, dan berikan kau kuasa untuk menghalau segala sakit penyakit, bahkan memberikan kau kuasa untuk hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Turun menyertaimu, memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput setiap umat-Nya yang setia sampai pada akhirnya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom keluarga besar GBI Point Square. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya akan memberikan pedoman perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus umat-Nya. Hanya orang dewasa dan telah percaya yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah 12 tahun dilarang ambil bagian. Roti dapat diganti dengan biskuit atau crackers, dan anggur dapat diganti dengan sirup atau teh sesuai dengan jumlah keluarga. Roti dan anggur perjamuan harap dipersiapkan sebelum ibadah dimulai, dan perjamuan kudus dilakukan setelah penyampaian firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Roti dan anggur perjamuan dibagikan oleh kepala keluarga atau ibu rumah tangga sesuai arahan dari hamba Tuhan. Pelaksanaan perjamuan roti dan anggur mengikuti arahan dari hamba Tuhan melalui siaran ibadah online. Seluruh jemaat harap mempersiapkan hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam GBI Point Square.